guys, saat ini kan ada salah satu kampus yang namanya besar sedang digugat dan reputasinya sedang dipertanyakan gara-gara masih diam soal ijazah palsu. Aku nggak berani nyebut itu nama kampusnya apa karena ini bukan ranahku dan aku nggak mau komen tentang itu. Aku cuma mau cerita aja pengalamanku. Jadi guys, beberapa waktu yang lalu tuh ada seorang alumni situ, bukan alumni sih, dia masih menunggu masa wisuda tapi dia udah selesai masa pendidikannya dan dia itu cum laude. Dia melamar di aku bangga dong karena usaha sekecil aku yang kelasnya UMKM itu ada yang melamar dari lulusan kampus yang sangat beken banget. Terus ketika aku tanya, kenapa sih mbak kok kamu melamar ke sini gitu, kan kamu bisa dapat gaji di perusahaan yang besar-besar dengan 2 digit 3 digit mungkin gitu kan. Terus dia jawab, oh karena dia ingin membersamai orang tuanya karena dia anak tunggal dan dia nggak ingin jauh dari orang tuanya, makanya dia milih di sini. Aku malah dengan bangga dengan jawaban itu ya, aku malah makin senang gitu, ini anak lumayan berbakti banget sama orang tuanya. Nah terus akhirnya dia masuk lah, oh ya dia tuh cum laude ya. Nah dia masuklah di hari pertama dia di tempatku dan aku kasih dia job list kerjanya apa. Tahu nggak guys, 1 hari 2 hari 3 hari 4 hari aku tunggu, dia itu masuk disiplin tetapi sama sekali nggak ngerjain seperti yang di job listnya. Padahal dia aku kasih job list yang menurutku itu sesuai banget dengan jurusan dia. Dia kalau nggak salah waktu itu statistik ya. Jadi aku kasih tuh job list yang hampir sesuai dengan jurusan dia. Tapi justru dia malah ngerjain apa ya namanya pekerjaan yang itu bukan job listnya, dan pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh orang yang nggak usah kuliah, bisa dikerjakan orang bahkan yang dia nggak usah sekolah. Aku nggak usah sebut apa yang dia kerjakan ya, kalian bisa nebak-nebak sendiri. Nah setelah 4 hari, hari kelimanya tuh dia aku tegur, mbak kok ini 4 hari kamu di sini kok job list kamu KPI kamu sama sekali nggak kamu kerjakan. Terus gimana dong ini, aku tanya gitu. Dia tuh cuma senyum-senyum. Terus aku bilang, mbak tolong besok masuk jam 6 pagi ya dan kerjakanlah sesuai dengan job list. Nah, bilangku gitu. Terus besoknya aku tunggu nih, jam 6 dia nggak datang, jam 8, 9, 10 tetap nggak datang. Terus sampai sore aku tunggu dia juga nggak datang dan nggak ada konfirmasi apapun. Terus kemudian besoknya dia aku tunggu lagi nggak datang lagi. Lalu apa aku jawab, aku bilang, mbak besok udah ya nggak usah dilanjut kerjanya di tempat saya, mbak nyari kerja di tempat lain aja, kayaknya mbak nggak sesuai di sini karena mbak lulusan kampus besar, kayaknya terlalu sayang kalau mbak harus kerja di sini. Aku jawab gitu. Terus kemudian aku minta nomor rekening dia, aku transfer karena dia udah 5 hari kerja di tempatku, aku kasih ganti uang transport. Nah jadi aduh gimana ya guys, silahkan kalian menilai sendiri. Ternyata kampus yang sebesar itu tuh nggak menjamin gitu loh, semuanya itu kembali ke personal masing-masing ya guys. Dan aku sekali lagi aku nggak mau nyebut itu kampus mana karena aku nggak mau dihujat orang se-Indonesia. Aku hanya berbagi pengalaman faktaku aja, dan itu hanyalah satu ya, jadi satu orang ini tidak mewakili seluruh kampus. Jadi ini hanya satu orang ya, dan aku tidak menjudge kampus itu jelek, enggak ya, enggak, sekali lagi enggak, ini hanya satu orang aja. Tetapi ini adalah apa ya istilahnya, aku tuh ngasih masukan ke kalian, ke teman-teman, bahwa sebaik-baiknya itu kita ke anak-anak kita, adik-adik kita, yang terpenting itu adalah skill sama attitude. Di kampus manapun, kuliah dimanapun, 2 basic itu udah bisa menjamin hidup kita sampai ke depan, sampai kita mati.